Halo anak-anak, selamat datang di eksplorasi materi kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya komputer mengatur ribuan data biar gampang dicari? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kita akan belajar cara pandang baru soal susunan data, yang pastinya lebih rapi dan sangat visual. Oke, biar nggak bingung, ini nih peta jalan kita. Kita mulai dari konsep dasar, lalu anatomi tree, penerapannya di kehidupan nyata, terus ada 2 studi kasus yang seru banget, yaitu labirin air dan jadwal bermain, lalu kita tutup dengan kesimpulan. Kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama, konsep dasar data tree. Siapkan pikiran kalian, karena kita bakal sedikit mengubah cara pandang kita soal data. Jadi apa sih sebenarnya data tree itu? Simpelnya, ini adalah struktur penyimpanan data dalam dunia informatika yang bentuknya benar-benar mirip pohon. Dia punya akar, batang, cabang, dan daun. Tapi ingat, struktur ini nggak dipakai sembarangan. Ini dirancang khusus untuk menyimpan data yang punya hubungan bertingkat atau hierarki. Nah, yang paling menarik adalah ini. Coba perhatikan deh. Kalau pohon di alam bebas, akarnya kan tertanam di bawah dan daunnya di atas, ya kan? Tapi di dunia komputasi, data tree posisinya malah terbalik. Akarnya justru ada di titik paling atas, sementara cabang dan daunnya menyebar ke bawah. Ini konsep kunci yang nggak boleh kalian lupakan selama sesi kita. Oke, karena kita udah paham konsep pohon terbaliknya, kita lanjut masuk ke bagian kedua, anatomi struktur data tree. Biar makin mantap, kita kenalan dulu sama istilah-istilah ilmiahnya. Kita pelan-pelan aja di sini. Coba amati lingkaran-lingkaran hijau tersebut. Dalam ilmu komputer, kita menyebutnya simpul atau node. Setiap node ini mewakili satu buah data secara spesifik. Lalu, perhatikan garis vertikal yang menghubungkan mereka. Itu namanya jalur atau path. Jalur inilah yang menunjukkan koneksi langsung antar data-data tadi. Sekarang kita bedah hierarkinya ya. Ingat, akar di komputer ada di atas. Jadi simpul A yang warnanya merah bata di pucuk itu sebutannya root alias akar. Terus simpul yang posisinya persis di atas simpul lain disebut parent atau induk. Misalnya nih, simpul B di tengah itu adalah parent dari simpul E di bawahnya. Otomatis simpul E posisinya sebagai child atau anak. Hubungannya teratur dan logis banget kan? Coba arahkan pandangan kalian ke bagian paling bawah dari struktur bercabang ini. Simpul-simpul hijau tua yang ada di ujung itu disebut leaf atau daun. Kenapa daun? Karena mereka ini sangat istimewa. Mereka udah nggak punya child atau anak lagi di bawahnya. Ibaratnya merekalah yang mengakhiri sebuah percabangan data. Dan visualisasi ini dengan sangat brilian menggabungkan semua elemen tadi. Kita bisa melihat root A berdiri tegak di puncak, terus ada parent B yang membawahi child E dan F lewat garis penghubung yang jelas, dan akhirnya ditutup dengan sempurna oleh kelompok simpul C, D, E, dan F di posisi terbawah sebagai leaf. Bener-bener rapi dan terstruktur harmonis. Sekarang pertanyaannya, emang ini kepake ya di dunia nyata? Yuk kita temukan jawabannya di bagian ketiga, tree dalam kehidupan nyata. Anak-anak, mungkin diagram tadi kerasa cuma teori abstrak aja. Padahal, tanpa disadari, kalian itu berinteraksi sama struktur ini tiap hari loh. Programmer dan sistem komputer butuh banget struktur pohon ini buat 3 hal krusial. Pertama, buat nyimpen data yang bertingkat. Kedua, pengorganisasian ini bikin proses pencarian data jadi jauh lebih cepat. Dan ketiga, ini tuh fondasi utama dari manajemen file di semua perangkat digital kita. Biar gampang ngebayanginnya, perhatikan susunan hard drive komputer ini. Ini contoh yang paling sering kita lihat. Kalian pasti punya satu folder utama kan? Nah, itu rootnya. Folder utama ini terus dipecah jadi subfolder, yang fungsinya sebagai child. Subfolder itu bisa bercabang lagi, sampai akhirnya mentok di file dokumen, entah itu PDF atau Word kalian. File ujung itulah yang kita sebut leaf. Sistem inilah rahasianya kenapa file kita gampang dicari dan gak berantakan. Atau kalau mau ditarik ke contoh yang lebih dekat sama kehidupan sekolah kalian, coba lihat struktur organisasi OSIS. Ini contoh fantastis dari hierarki tree. Kepala sekolah ada di posisi paling atas sebagai root. Wewenangnya turun ke ketua OSIS sebagai parent, yang nantinya bercabang lagi ke sekretaris dan bendahara di posisi leaf.
Coba bayangin betapa kacaunya koordinasi sekolah kalau struktur tree yang tertata ini nggak ada. Nah, teori udah, contoh nyata udah. Sekarang waktunya uji coba di bagian keempat, studi kasus labirin air. Coba kalian amati baik-baik denah labirin ini. Bayangin ada air yang mulai mengalir dari sumber utama, yaitu kotak A, terus masuk menuju ruangan-ruangan kosong yang terhubung di sebelahnya. Ingat, area yang diarsir itu adalah batu, jadi air nggak bisa lewat situ. Tantangan buat kita adalah gimana sih caranya menerjemahkan aliran air yang kelihatannya rumit ini jadi sebuah diagram yang simple. Mari kita lihat gimana logika pemetaannya bekerja langkah demi langkah. Pertama, kita jadikan ruangan sumber air, yaitu A, sebagai root utama di paling atas. Kedua, kita cari secara visual ruangan mana aja yang nerima air langsung dari A, dan kita ubah mereka jadi child dari A. Terakhir, kita tinggal terusin aja jejak aliran air itu ke ruangan kosong selanjutnya sampai semua terisi penuh. Dan tada! Beginilah bentuk solusinya. Struktur labirin fisik yang ruwet tadi secara ajaib berhasil disederhanakan menjadi struktur pohon. Root A mengalirkan air ke cabang B, C, D, E, dan F. Lalu secara spesifik dari C, airnya mengalir turun lagi ke H. Lewat model tree ini, kalian bisa gampang banget menghitung total waktu aliran air, atau melacak persis jalur mana yang harus dilewati untuk ke ruangan tertentu. Efisien banget! Makin seru nih! Kita lanjut ke bagian kelima, studi kasus jadwal bermain. Coba perhatikan struktur bercabang penuh tanda tanya ini. Di sini kita bakal mengeksplorasi gimana tree menangani alur pengambilan keputusan sehari-hari. Ceritanya, Roni pengen banget main, tapi orang tuanya punya aturan yang ketat. Relate banget kan? Aturannya bergantung sama hari apa ini, gimana kondisi cuacanya, apakah udah pulang sekolah, dan yang paling kritis, apakah dia udah ngerjain tugasnya. Nah, kita pakai diagram ini sebagai decision tree atau pohon keputusan buat mecahin dilema Roni. Jadi, poin pentingnya ada di penelusuran jalur hijau itu. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Pertanyaan pertama di root, apakah ini hari libur? Tidak, karena ini hari Kamis. Otomatis kita turun ke cabang, apakah udah waktu istirahat atau udah pulang sekolah? Jawabannya ya. Turun lagi, cuacanya cerah? Ya. Dan terakhir sampai di lift, udah ngerjain tugas? Ya. Nah, karena semua syarat di jalur ini udah terpenuhi, kesimpulan akhirnya tegas. Roni akhirnya boleh main. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan tantangan eksplorasi. Kalau kita harus meringkas intisari dari eksplorasi kita hari ini, ada dua hal yang wajib kalian ingat. Pertama, menyusun data secara hierarkis pakai struktur tree, terbukti ampuh banget mengubah hubungan data yang kelihatannya rumit jadi visualisasi yang jernih dan gampang dianalisis. Kedua, ini bukan sekedar teori di buku, melainkan alat logika yang bisa membantu kita memecahkan masalah sehari-hari dan mengambil keputusan berbasis aturan yang ketat. Untuk menutup sesi kita kali ini, saya punya pertanyaan yang menantang nih buat kalian. Sebagai anak-anak yang sekarang udah jadi pemikir komputasional, coba deh amati lingkungan sekolah kalian. Gimana caranya kalian mendesain sebuah diagram tree untuk sistem penanganan sampah? Pikirin ya, apa yang pantas jadi root, dan gimana kalian misahin cabangnya jadi daun sampah organik dan anorganik. Seru kan buat dicoba? Terima kasih banyak udah antusias menyimak hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi materi berikutnya.